Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Keajaiban selalu ada untuk kita yang optimis dan kreatif, terutama Bapak Ibu. Terima kasih. Yang terhormat, Kepala SMK Negeri 1 Pelitang 3, Bapak Sabto Agung Nugroho, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu 12 Januari 2020 kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi program guru penggerak SMK Negeri 1 Pelitang 3. Untuk mengawali pembukaan acara pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, mohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya sambutan dan paparan tentang guru penggerak yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 1 Pelitang 3, Bapak Sabto Agung Nugroho, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti materi akan kita bagi menjadi dua sesi. Modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 tentang nilai peran guru penggerak. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dewi Handayani, Sarjana Pendidikan. Bu Dewi merupakan guru berdedikasi di SMK, kurang lebih mengajar 6 tahun, kemudian seluruh prodi diajar oleh Bu Dewi Handayani. Demikian, tolong kami Bu Dewi. Bapak Ibu mohon izin untuk lepas masker ya. Mohon izin Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pelitang 3, Bapak Ibu Wakil dan Bapak Ibu Wali Kelas. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi modul 1 dengan tema filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan materi 1.2 yaitu tema nilai dan peran guru penggerak. Untuk materi 1.3 visi guru penggerak dan 1.4 tentang budaya positif sekolah akan disampaikan oleh Ibu Tuti Isyanti. Modul 1.1 mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Kalau pengajaran itu berada dalam pendidikan, di mana pengajaran itu merupakan suatu proses pendidikan, di mana seorang guru memberikan ilmu dan faidah untuk kecakapan hidup anak. Sedangkan kalau pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntut. Jadi bukan menuntut tapi menuntut. Adapun tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai anggota manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu kemudian karena tadi menuntut, jadi tugas pendidik di sini adalah menuntut tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kenapa bukan dasarnya? Karena ini sesuai ada teori tabula rasa. Nah, di sini anak dipandang bukan berdasarkan teori tabula rasa. Anak bukan kertas kosong. Kalau teori tabula rasa mengungkapkan bahwa anak itu diibaratkan kertas kosong yang
yang terserah mau dilukis seperti apa. Tapi di sini anak itu sudah sejak lahir dianggap memiliki kekuatan kodrat yang tapi masih samar-samar. Nah, disinilah tugas guru, yaitu tujuan pendidikan ialah menuntut, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar tadi agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian ini ada tabel kodrat tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, tabelnya ini meliputi ada wiraga dan ada wirama. Nah, wiraga itu meliputi raga, indera, imajinasi, bermain atau belajar, eksplorasi, dan pengalaman meliputi rasa dan pikir. Nah, di sini merupakan masa belajar anak. Siapa saja yang masuk ke dalam masa wiraga, yaitu masa pada tahap anak umur 0 sampai 8 tahun, kemudian 9 sampai 16 tahun. Di sini anak-anak masih berada pada tahap TK, PAUD, SD, dan paling lama itu mereka menginjak pada masa SMP. Itu berada pada wiraga. Kemudian tahap wirama. Wirama, siapa saja yang berada pada tahap wirama, yaitu anak-anak yang berusia dari 17 sampai 24 tahun, dimulai dari SMP dan SMA. Yang mana wirama itu meliputi tanggung jawab, pembiasaan, irama keseharian, jadwal rutin, selaras dengan sesama dan semesta. Nah, maksudnya di sini anak-anak pada tahapan SMA, SMK seperti ini, dia sudah diberikan tanggung jawab, sudah diberikan pembiasaan, dan bahkan diberikan irama keseharian. Tanggung jawabnya ini bisa berbentuk seperti kita memberikan sebuah permasalahan. Nah, kira-kira mereka dapat mencapai permasalahan atau tidak? Nah, kita melihat tanggung jawab. Terus kita mulai biasakan, dari pembiasaan itu nanti menjadi jadwal rutin keseharian, termasuk tentang kehidupannya sehari-hari. Aktivitasnya dari pagi sampai sore itu sudah termasuk ke dalam jadwal rutin. Di sini Ki Hajar Dewantara itu ada 3 kodrat. Kodrat diri, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat diri itu dalam rangka mengembangkan potensi dan minat masing-masing anak. Jadi yang disoroti di sini bukan hanya intelektual saja, anak harus mendapatkan nilai berapa. Tapi bagaimana kita dapat mengembangkan potensi dan minat dari masing-masing anak itu sendiri. Kemudian kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan, yaitu kondisi dan budaya di mana anak itu tumbuh. Harapannya nanti dalam pembelajaran itu pembelajaran yang bersifat kontekstual, sesuai dengan konteks budaya, sosial budaya yang disesuaikan dengan kebutuhan individu anak dan budaya lokal dalam kesehariannya. Jadi pembelajarannya lebih bermakna karena lebih menyentuh kepada keseharian anak itu dan budaya lokalnya. Lalu yang ketiga itu sesuai dengan perkembangan kodrat zaman. Yang namanya kodrat zaman berarti ini berhubungan dengan kebutuhan serta perkembangan zaman. Nah, ini berkaitan nantinya adanya pendekatan yang menekankan yang mana anak harus mempunyai kemampuan atau keterampilan sesuai dengan keterampilan yang sekarang, yaitu keterampilan abad ke-21 menyongsong pembelajaran 4.0 yang mana semuanya sekarang serba digital. Jadi kalau tadi alam, tapi sekarang alam juga dituntut. Ini juga dalam hal kodrat zamannya juga kita sebagai guru atau sebagai pendidik membekali anak itu untuk bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kalau berbicara Ki Hajar Dewantara tidak pernah terlepas ya dari 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama Ingang Sosum Tulodo, di depan memberikan contoh, di depan memberikan suri tauladan ketika kita menjadi guru atau menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua yaitu Ingmadyo Mangunkarso, yaitu ketika kita berada di tengah, kita mampu memberikan semangat, mampu memberikan dorongan kepada peserta didik kita, terutama untuk mengembangkan bakat dan minatnya tadi. Yang ketiga, yaitu Tuturi Handayani. Di belakang, ketika menjadi guru, kita mampu memberikan dorongan kepada siswa agar mereka dapat menyalurkan bakat dan minatnya tadi. Nah, kita sebagai guru, kita harus ikhlas dengan hati, dengan bebas, mampu mendekati sang anak, mencurahkan semua tenaga yang kita miliki, mengorbankan diri untuk melayani anak. Untuk itu bukan murid untuk guru, tetapi guru untuk murid. Karena sejatinya pendidikan adalah berpusat atau berpihak pada murid. Ada 3 hal positif yang dapat kita ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menanamkan pendidikan karakter dalam aktivitas anak.
Karena tadi arahnya tidak hanya intelektual saja, tapi bahkan minatnya tersalurkan, lantas kemudian karakter anak itu juga terbentuk. Yang kedua, memahami kodrat anak agar dapat menumbuhkan kekuatan kodratnya. Yang ketiga, memberi ruang bagi anak untuk mengembangkan potensi dirinya. Menanamkan pendidikan karakter dalam aktivitas anak. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menuntun siswa untuk memperbaiki lakunya atau perilakunya. Nah, dalam menuntut perilaku anak ini, pendidik itu diibaratkan sebagai petani, sedangkan anak-anak itu diibaratkan sebagai benih-benih yang ditanam seperti itu. Jika ingin berkembang benih-benih tersebut, hasilnya mau optimal, berarti kita harus mencurahkan segala perhatian kita terhadap benih-benih tersebut. Sama halnya kita mendidik anak, berarti kita harus mencurahkan semua perhatian kita kepada peserta didik. Jadi pusatnya adalah peserta didik. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini, kita bisa menanamkan pendidikan karakter dengan pembiasaan-pembiasaan positif. Nah, itu meliputi bisa pembiasaan menyambut anak ketika datang ke sekolah, terus penerapan budaya 5S, salam, sapa, sopan, santun, senyum juga. Dan juga kebiasaan berjabat tangan ketika bertemu dengan guru. Tapi kalau di waktu COVID seperti ini masih kita berjabat tangan. Kita acung jempol untuk SMK kita sangat-sangat toleransinya itu dijunjung tinggi ya terhadap kehidupan beragama. Dan gambar yang ketiga yaitu gambar kepramukaan. Inspirasi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan saat ini kurang lebih itu ada 3. Yang pertama, pendidikan berfokus pada karakter mulia anak, tidak hanya membentuk intelektual tadi, tetapi membentuk anak-anak Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat dan menjadi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, Merdeka Belajar itu memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa melalui peraturan yang tidak mengikat dan mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan proses belajar anak sesuai dengan karakteristik sekolah dan daerah. Yang kemudian ketiga yaitu Merdeka Belajar, yaitu mengamanahkan kepada siswa. Merdeka Belajar mengamanahkan kepada siswa, guru dan kepala sekolah untuk menentukan proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, terutama pengembangan karakter siswa, penguatan literasi maupun penguatan numerasi. Peran dari nilai guru penggerak yang paling mendasar adalah mensukseskan program pemerintah tentang Merdeka Belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan modul 1.3 dan 1.4 tentang budaya positif sekolah. Terima kasih kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi Handayani telah menyampaikan materi dengan baik dan insya Allah lengkap. Semoga semua materi yang disampaikan oleh Ibu Dewi Handayani dapat terpatri di kita dan dapat teraplikasikan dalam aksi nyata kita. Iya, terima kasih Bu. Lanjut untuk sesi kedua, kami sampaikan modul 1.3 tentang visi guru penggerak dan 1.4 tentang budaya positif oleh Ibu Titik Rusyanti MPD. Ibu Titik Rusyanti telah mengajar di SMK Negeri 1 Blitar 3 selama kurang lebih 11 tahun. Bapak Ibu peserta diseminasi, mari kita simak dan perdengarkan materi paparan dari Ibu Titik Rusyanti MPD. Kepada Ibu Titik Rusyanti MPD, kami persilakan. Kita bisa bersama mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bersama-sama membahas tentang materi modul 1.3 terkait tentang visi, kemudian yang modul 1.4 terkait tentang budaya positif. Insya Allah materi yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi dan saya itu saling terkait satu sama lain. Kemudian Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini semuanya sudah pernah memperoleh ilmu ini dengan lengkap. Bapak Ibu bisa browsing via internet. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mengaplikasikannya. Tapi ini merupakan tugas dan kewajiban kami untuk menyampaikan apa yang sudah kami peroleh dalam guru penggerak. Jadi, mari bersama-sama kita simak materi berikut ini. Mari Bapak Ibu, seperti yang kita bahas tadi, kita tenangkan bersama-sama. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini
tidak dalam kondisi kosong, tapi mohon tolong simak sama-sama apa yang akan kita sampaikan. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Baik, yang pertama adalah membangun budaya positif. Kita akan lebih tekankan di sini terkait tentang budaya positif yang di SMK. Baik Bapak Ibu, mengacu dari yang disampaikan Bu Dewi Handayani terkait tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, atau kami biasa menyingkatnya dengan KHD, kita merdeka menurut KHD. Merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, gitu ya. Jadi merdeka itu akan tetapi cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi maksudnya merdeka di sini adalah tanpa komando pun kita bisa beraksi. Seperti itu. Sepakat Bapak Ibu? Baik, ini kita akan mengkoneksikan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi. Yang pertama adalah tadi filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai dan peran guru penggerak itu penguatnya, yang menjalankannya, rodanya. Kemudian berikutnya lagi, untuk mencapai tujuan itu kita butuh visi. Betul Bapak Ibu? Butuh visi. Nah, visinya ini harus disamakan kalau kita berbicara untuk yang di SMK. Visi apa sih yang kita harapkan? Nah, di sini visi sudah terbentuk, visi SMK sudah ada. Kemudian bagaimana cara proses untuk menjalankannya? Bapak Ibu, kalau sedikit menghayal, boleh menghayal ya. Di sini kita mau bahas tentang visi. Ada yang mau berkomentar terkait tentang visi, harapan Bapak Ibu ke depan untuk menyampaikan apa yang sudah kami peroleh dalam guru penggerak. Jadi mari bersama-sama kita simak materi berikut ini. Baik, yang pertama adalah membangun budaya positif. Kita akan lebih tekankan di sini terkait tentang budaya positif yang di SMK. Baik Bapak Ibu, mengacu dari yang disampaikan Bu Dewi Handayani terkait tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, atau kami biasa menyingkatnya dengan KHD, kita merdeka menurut KHD. Merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, gitu ya. Jadi merdeka itu akan tetapi cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi maksudnya merdeka di sini adalah tanpa komando pun kita bisa beraksi. Seperti itu. Sepakat Bapak Ibu? Ini kita menyamakan suara dulu, baru kita next masuk ke materi inti. Ya. Baik. Berikutnya Ibu. Keajaiban selalu ada untuk kita semua yang kreatif dan optimis. Terima kasih. Ya, mari Bapak Ibu, seperti yang kita bahas tadi, kita tenangkan bersama-sama. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini tidak dalam kondisi kosong, tapi mohon tolong simak sama-sama apa yang akan kita sampaikan. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Ya, ini yang akan kita bahas adalah di capaian modul 1.4. Sebentar, kayaknya slide-nya nggak pas. Lebih panjang, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, yang tadi sudah kita post ke dalam YouTube, dan nanti insya Allah link Google Drive untuk seluruh materi kita sampaikan dalam grup. Kemudian materi yang full, yang tidak terputus akan kita sampaikan di dalam YouTube kami, nanti akan kami share linknya. Nah, baik, ini kita akan mengkoneksikan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi. Yang pertama adalah tadi filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai dan peran guru penggerak itu penguatnya, yang menjalankannya, rodanya. Kemudian berikutnya lagi, untuk mencapai tujuan itu kita butuh visi. Betul Bapak Ibu? Butuh visi. Nah, visinya ini harus disamakan kalau kita berbicara untuk yang di SMK. Visi apa sih yang kita harapkan? Nah, di sini visi sudah terbentuk, visi SMK sudah ada. Kemudian bagaimana cara proses untuk menjalankannya? Kita menggunakan masuk ke budaya positif. Yuk Bapak Ibu, kalau sedikit menghayal, boleh menghayal ya. Di sini kita mau bahas tentang visi. Ada yang mau berkomentar terkait tentang visi, harapan Bapak Ibu ke depan? Ada? Boleh Bapak Ibu kita relax saja.
impian Bapak Ibu. Pada diri demi cita-cita, Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. oh kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Terima kasih Pak Budi. Prosesnya buat Pak Budi dong. Ya, jadi kalau visi menurut visinya Pak Budi, ini kan boleh personal ya. Visinya Pak Budi adalah memodernisasikan guru dan sekolah seperti itu. Ini sebetulnya sinergi dengan harapan Bu Dewi dan pemikiran KHD yang di abad 21 nggak mungkin dong kita gaptek seperti itu ya nyatanya Bapak Ibu ya. Terima kasih, keren, mantap. Oke, kita boleh beralih ke visi. Nah, ini dia Bapak Ibu, sebelum kita mengkonsep visi, ada analisis atau ada yang perlu kita cek di sini. Ya, sebelum kita menyusun visi ke depan, ini ada yang perlu kita ini nih. Nah, kita lihat nih, visi itu merumuskan tujuan untuk mencapai menumbuhkan profil pelajar Pancasila, kemudian melalui proses belajar dengan paradigma inquiry apresiatif, menggunakan model manajemen perubahan Bagja. Agak ribet ya Bapak Ibu, ini teori banget, ini sangat teori. Tapi kita perlu sampaikan sedikit saja terkait tentang visi. Jadi Bapak Ibu, di sini tugas kita bersama SMK ini wajib mengimplementasikan pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila dalam visi kita seperti itu. Nah, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi contoh konkret yang sudah di posting Bu Dewi juga sudah muncul nih. Nah, ini kalau tadi apa itu Bagja? Bagja itu sebenarnya singkatan yang untuk mempermudah ya. Nah, Bagja di sini sebetulnya untuk mengangkat, jadi mengukur. Bapak Ibu, sebelum kita buat visi, itu kita harus mengukur seberapa besar kekuatan yang kita miliki. Ya, nah seperti yang ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita wajib membuat analisis SWOT gitu ya. Nah, tapi kalau di sini yang lebih kita angkat adalah kekuatan dan hal baik. Kemudian kita cari solusi di seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu mohon izin ini menyampaikan ini visi saya pribadi pada saat pelatihan seperti ini ya. Visi saya ke depan ini saya gambarkan karena kebetulan saya mengajar di AKL akuntansi. Jadi saya berharap anak-anak murid nanti mandiri, kemudian kalau mandiri nanti jadi apa? Bisa jadi akuntan pabrik, ya nggak? Kemudian bisa jadi analis keuangan, AO, ya seperti itu. Kemudian harapannya apa? Kompeten pasti dong, masa lulusan SMK nggak kompeten seperti itu ya. Dialogis, nah dialogis ini yang saya harapkan di SMK nanti bisa dialogis. Jadi seluruh harapan siswa ini nanti sama nih kita akomodir seperti apa nyamannya seperti itu. Berikutnya adalah jurnalis dan lain-lain. Jurnalis, kemudian humanis dan kreatif. Kalau boleh dirangkum dalam sebuah kata ini mungkin harapan teridealnya, ya teridealnya terwujudnya insan berakhlak mulia dengan ekosistem pendidikan SMK yang mandiri, kreatif, humanis, dan kompeten. Terima kasih Bu Eni, kayaknya udah hafal Bu Eni, sudah ngikutin dulu lagi ya. Oke, baik. Jadi itu visi saya. Nah, ini kita sama-sama kita tengok nih visinya SMK. Sinergi kan dengan visi Bapak Ibu. Sedikit mereview, mengulang. Saya yakin Bapak Ibu kita semua sudah membaca tiap hari ada terpampang di depan pagar ya. Visi SMK Negeri 1 Belitang 3. Terwujudnya lulusan SMK yang cerdas, berakhlak mulia dan terampil dalam kompetensi. Seperti itu. Insya Allah sudah hafal teman-teman ini ya Bapak Ibu ya. Terwujudkah dengan konsep kita, dengan budaya positif kita? Insya Allah itulah harapan kita. Ya, nah ini sama seperti yang awal. Ini boleh mengutip katanya Pak KHD. Bapak Ibu, pendidik itu kayak petani. Setuju nggak? Awal mulanya saya tadinya, kok petani ya gitu ya, kok petani gitu. Tapi
Tapi ternyata setelah kita telah betul, kita nggak bisa merubah kodratnya si anak nih, gitu kan? Kita cuma bisa bantu gimana caranya dia menghidupkan apa positifnya dari dia. Betul? Kelebihan apa yang dia punya? Jadi jangan gali kelemahannya, gali kelebihannya. Seperti itu. Sepakat Bapak Ibu? Oke. Nah ini harapannya, ini entry point dari budaya positif yang akan kita bahas. Nanti sekitar sebentar saja. Di sini ada paradigma, perubahan paradigma, kemudian disiplin, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, tadi saya sempat ngobrol sebentar di sebelum forumnya dimulai. Jadi Bapak Ibu, merubah paradigma yang lama, ya Bapak Ibu ya. Kalau boleh digambarkan, menganalogikannya dalam sebuah genggaman. Bapak Ibu, genggaman ini di dalamnya ada harta karun atau hal yang paling berharga dan nggak boleh orang lain dapat. Pasti akan kita pertahankan, betul Bapak Ibu? Mau dirayu, mau diapain, apapun yang terjadi deh. Nah ini konsepnya sama, merubah paradigma itu arahannya juga seperti itu. Jadi butuh waktu, tenaga, dan pemikiran yang ekstra untuk mengajak yuk hijrah, yuk berubah seperti itu. Ilusi kontrol ini adalah yang kebiasaan kita lakukan nih. Contoh, guru tuh biasa banget kontrol, kamu harus ini di DP. Itu saya pribadi pernah melakukan itu dan sering bahkan. Ya, tanpa saya sadari, saya mendikte ini si anak nih. Gitu seperti itu salah satunya. Nah, di sini nih antara perubahan stimulus respon dan teori kontrol. Bapak Ibu lagi ngomongin teori ya. Kita lihat. Kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira di teori kontrolnya seperti apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi Bapak Ibu kalau biasanya kita pengennya kan kita terus yang mengerti, betul? Nah, di sini harapannya coba gantian kita yang memposisikan di posisi mereka. Seperti itu. Jadi harapannya seperti itu, kita balik. Di sini memang anak-anak betul-betul sangat mulia kalau di sini. Ya, sanggup Bapak Ibu, kita coba bersama-sama. Boleh next? Ya, berikutnya adalah disiplin. Suatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Jadi bahasa kasarnya memaksa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Next. Oke, kita lihat teori motivasi perilaku manusia. Nah ini juga ini masih mengupas teori. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini ada motivasi eksternal, kemudian ada itu yang atas ada internal dan eksternal seperti itu ya. Baik, secara detail nanti materinya kita share. Kita tidak akan bahas, kita akan lebih ke aksi realnya. Baik, nah ini Bapak Ibu kalau boleh menggambarkan kembali. Jadi Bapak Ibu bagaimana sih menghidupkan atau mengimplementasikan budaya positif? Nah ini ternyata budaya positif itu boleh nggak kalau saya bilang anak kita SMK? Ternyata budaya positif itu sama dengan budaya industri. Boleh Bapak Ibu? Ya, ternyata budaya industri seperti kita amati itu hampir sama. 11-12 perintahnya seperti itu. Ya, jadi setelah kita menghidupkan budaya positif, maka akan menghasilkan aksi nyata di sekolah. Realnya seperti apa sih? Ini yang ketiga tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Saya yakin kalau bahas di sini pasti bikin hot, gitu ya. Karena ini sering sekali kita lakukan. Mengapa tidak ada peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas seperti itu? Ini nanti Bapak Ibu kita ajak untuk kesini nih, real nyatanya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang bisa bantu jawab? Mengapa Bapak Ibu? Kalau kita naik motor kok harus pakai helm? Kenapa sih Bu? Ya untuk pengamanan diri saja Bu. Jadi terima kasih Bu Yuni, kasih aplausnya dong buat Bu Yuni. Jadi kalau kita pakai helm itu bukan karena ada Pak Polisi ya, bukan karena peraturan ya. Iya, jadi memang
kalau pakai helm itu lebih safety seperti itu ya. Nah inilah yang akan kita ubah Bapak Ibu. Jadi kita nggak buat lagi peraturan, tapi kita buat keyakinan. Apa yang kita yakini itu yang kita pergunakan. Dan tugas Bapak Ibu hadir di sini nanti untuk mengkonsep keyakinan itu. Nah Bapak Ibu, di depan kita ini ada contoh kesepakatan kelas. Sangat sederhana sekali, tapi ini wajib kita jalankan. Nah di sini ada kesepakatan kelas. Baik yang menyempurnakan ini adalah Bapak Ibu dan siswanya Bapak Ibu nanti. Ya, keluar dari sini, selesai dari sini, begitu masuk tugas Bapak Ibu wali kelas adalah mengkonsep dan merumuskan bersama-sama peserta didiknya untuk menyusun keyakinan kelas bersama seperti itu dan wajib disepakati oleh siswa-siswinya. Bapak Ibu, setelah terbentuk dari semua wali kelas itu akan kita jadikan pedoman. Ini loh pedoman yang ada di SMK, kita kumpulkan, kita inventarisir nanti ya. Kita mulai ini jadi aturan main di SMK. Rule-nya keyakinannya seperti ini. Begitu. Ya Bapak Ibu ya. Ini nanti untuk contoh detailnya sama. Nah ini ada linknya. Baik. Nah ini antara peraturan dan keyakinan kelas. Ini juga sama. Kenapa sih dulu pakai peraturan terus sekarang harus dirubah jadi keyakinan gitu ya? Nah, di sini letaknya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kata perintah nggak Bapak Ibu? Ya. Yang kedua, kalau di keyakinan kelasnya itu sebagai apa nih? Tanggung jawab, betul Bapak Ibu? Setuju dengan itu? Bapak Ibu, saya yakin nanti Bapak Ibu bisa mengkonsep ini bersama-sama. Kemudian nanti untuk contoh real dan detailnya kita akan sampaikan di link yang kita berikan. Baik, nah ini Bu, kenapa sih kita nggak boleh lagi menghukum seperti itu ya? Ada, bukan menghukum sekarang, tapi menjadi konsekuensi. Nah ini udah mulai kasaku sebelum mulai panas ternyata. Iya, gimana kalau nggak dihukum? Nah Pak Surya udah mulai galau. Nah di sini, Bapak Ibu sebetulnya ini harusnya ditutup ya Bu sebelahnya ya Bu Dewi ya. Yang dihukuman atau konsekuensi. Jadi Bapak Ibu sekarang nggak ada lagi hukuman, adanya konsekuensi. Sumbernya dari mana? Dari kotak belajar yang Bapak Ibu buat tadi. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah dibuat jadi konsekuensi. Jadi ketika mereka tidak menerapkan itu, kenanya konsekuensi. Kita lihat, yang hukuman itu biasanya fisik. Kita lihat, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan merambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Iya, betul. Terima kasih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ini saya sering sekali saya lakukan. Jujur ini sering saya lakukan. Ternyata ini bagian yang keliru Bapak Ibu. Mari kita koreksi bersama-sama. Kemudian push up 15 kali. Hukuman. Jadi harus kita rubah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ini sih biasanya anak-anaknya sudah iseng ya. Nah itu apa tuh kalau gantikan konsekuensinya dari Bapak Ibu. Hukuman di sini suatu yang menyakitkan. Kemudian membuat anak sakit secara fisik dan mental sebetulnya. Nah di sini nih ternyata anak-anak itu butuh belonging. Oh boy itu belonging ya. Butuh kasih sayang. Kemudian butuh power, butuh penguasaan. Ternyata mereka tuh dikasih hak, apalagi anak SMK deh, gitu ya. Dikasih penguasaan sedikit aja, pasti hidup deh, ya, gampang survive. Nah, kemudian butuh kesenangan, butuh kebebasan. Ya, nah di sini Bapak Ibu, ini juga detail ya. Posisi di mana yang paling tepat? Di sini kita sarankan posisi kita adalah sebagai manajer. Idealnya adalah sebagai manajer. Nah ternyata kalau posisi manajer itu kita harus ngapain? Ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi Bapak Ibu kalau dengan yang salah itu kita mengajukan pertanyaan. Kata-kata kita itu hanya didengarkan 10% saja. Ini insya Allah tenaga ahli yang sudah buat, jadi surveinya bukan survei sembarangan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang suka, ibu-ibu yang suka keren, hanya 10% saja yang berserah. Kemudian nada suara 35%. Bapak Ibu ternyata dengan sedikit menghardik saja. Kemudian yang non-verbal tumbuh 55%. Ini biasanya di lingkungan sekitar ya. Bapak Ibu ini sebenarnya ada kasus si Sabrina ini datang ke sekolah telat buru-buru
sekolahnya wajib menggunakan sepatu hitam. Betul Bapak Ibu, kita wajib pakai sepatu hitam? Karena guru-guru Sabrina lupa pakai sepatu putih. Kemudian ternyata di pos satpam di depan, Sabrina nggak boleh masuk. Ya, sama satpamnya. Karena tahu ribut-ribut, nah ini waktu kesebelaan keluar nih, gitu ya, tim OSISnya keluar nih, gitu, OSISnya, gitu ya. Kenapa nih? Apa yang terjadi? Nah seperti itu. Kemudian bagaimana solusinya? Oh, ternyata si Sabrina ini butuh kasih sayang loh. Coba didekati. Kenapa Sabrina? Apa nggak ada yang ngingetin? Kok sampai salah seperti itu ya? Kira-kira bisa kita ilmu seperti itu ya Bapak Ibu ya? Mari kita coba bersama-sama. Ini adalah perjuangan mulia dan berat ya. Nah, di sini nilai kebajikan dari Bapak Ibu sebelum kita membuat peraturan yang tadi ya, sebelum kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, yang wajib kita pahami adalah tentang nilai kebajikannya. Ya, jadi dari kesepakatan itu apa sih nilai bijaknya gitu? Kalau kita pakai sepatu hitam, biar sama semuanya sepatu hitam, itu kenapa? Nah itu harus kita gali dulu. Bahasa kita nanti restitusi atau bagaimana sih proses merelai masalahnya si Sabrina tadi gitu ya. Ternyata Bapak Ibu kita panggil si Sabrina, duduk manis, tanyakan alasannya, kenapa terjadi dan ya, jadi tidak ada rasa bersalah di sana. Ya, ayo, kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Ini restitusi tadi sudah kita singgung di awal ya. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, bukan paksaan. Jadi tidak lagi menggunakan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, yuk flashback. Kenapa sih melakukan itu? Nah seperti itu ya. Nah ini jenis segitiga restitusi yang akan kita sampaikan ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah tanda kutip seperti tadi ya. Kasusnya Sabrina tadi ya. Kita harus menstabilkan identitasnya si Sabrina dulu nih supaya dia nggak merasa bersalah. Gimana sih caranya gitu ya? Berbuat salah itu hal yang biasa manusiawi. Semua orang pasti berbuat salah. Sabrina tadi melakukan itu, masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah ini ada intervensi 30 menit 30 detik. Jadi Bapak Ibu disinilah letak Bapak Ibu membenahi kesalahannya dia di mana. Disinilah Bapak Ibu punya hak untuk mengintervensinya selama 30 detik. Di sini apakah kamu ingin buat hal yang lebih baik? Ada yang mau bertanyakan? Mereka yang berani berkomitmen adalah mereka yang berani bertanggung jawab. Jadi saya berharap, kami semua berharap di sini bukan hanya kami berdua guru penggerak, tapi seluruhnya termasuk komitmen nanti yang akan kita buat, kita sepakati bersama adalah kita sama-sama berani bertanggung jawab. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Siap menjalankan itu? Insya Allah. Mari kita laksanakan bersama-sama. Harapan terbesarnya adalah jika budaya positif kelas telah menjadi pembiasaan secara konsisten dan berkelanjutan bagi seluruh warga sekolah, maka tercipta rasa nyaman, aman, dan dipenuhi cinta kasih di sekolah. Misalnya visi sekolah pun tercapai. Bapak Ibu, kita sudah pernah pembiasaan yang dulu-dulu ya, yang kemarin sudah kita laksanakan, jangan dihapus. Pembiasaan baik yang sudah pernah kita laksanakan, jangan ada yang dihapus. Seperti menerapkan 5S, kebiasaan menabung, kelas SPW, berbagi dengan lingkungan di akhir secara berkala, monitoring kita, kemudian Jumat amal, sholat berjamaah, dan lain sebagainya yang tidak dapat disebutkan satu persatu ya Pak Rojikin ya. Nah ini semuanya wajib kita laksanakan, kita lanjutkan yang sudah. Nah ini harapan ini ke depan adalah yang pertama, penerapan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti dituntut untuk buat keyakinan kelas masing-masing ya. Sepakat deal Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, merancang kelengkapan kelas. Ya, di kelengkapan kelas ini nanti dirancang untuk percontohan. Di sini kita ambil kelas punya 10 akuntansi 2. Ya, kemudian yang ketiga, gelis gerakan literasi sekolah. Bapak Ibu yang empat adalah apel pelajar Pancasila. Apel pelajar Pancasila ini sebenarnya sudah pernah teraplikasi dengan kita. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf segala salah-salah kata hilaf adanya dari kami, segala kebaikan adanya dari atas. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid
Baiklah, Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan Guru Penggerak, berikut ini adalah sebuah komitmen yang akan kita bentuk bersama-sama dari SMK Negeri 1 Blitar 3. Sebuah komitmen yang akan dimulai dari pimpinan SMK Negeri 1 Blitar 3, Bapak Kepala Sekolah Bapak Sato Agung Nugroho. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin. Iya, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna.